Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen pada bisnis e-commerce. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Aisyah Fatmaneliza, yang kedua ada Fitri Handayani, yang ketiga ada Andika Ferdiansyah Rahab, dan yang terakhir ada Marisa Agustina Marsaulina. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah sebuah sistem untuk mengendalikan fungsi internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan manusia, dokumen atau data, dan teknologi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam suatu perusahaan seperti masalah keuangan hingga masalah strategi yang digunakan. Ternyata e-commerce berhubungan dengan sistem informasi manajemen untuk kegiatan operasional dan juga pengambil keputusan. Nah, kemudian ada pengertian e-commerce. Kalau Kota dan Winston mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama perspektif komunikasi, yaitu e-commerce adalah pengiriman informasi, produk atau jasa, atau penyebaran melalui jaringan telepon atau jalur komunikasi lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce adalah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan workflow. Yang ketiga, perspektif layanan, yaitu e-commerce adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang. Yang keempat, perspektif online, yaitu e-commerce menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui internet dan jaringan jasa online lainnya. Materi yang selanjutnya adalah jenis e-commerce. Yang pertama adalah customer to customer atau C2C yang melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Yang kedua adalah business to business atau B2B yang melibatkan penjual produk dan layanan antar perusahaan. Dan yang terakhir adalah business to consumer atau B2C yang melibatkan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Materi yang selanjutnya adalah sistem informasi pada e-commerce. Yang pertama yaitu DSS atau Discussion Support System, di mana ini digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua adalah TPS atau Transaction Processing System. Sistem ini yang akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Yang ketiga adalah MIS atau Management Information System yang digunanya untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah EIS atau Executive Information System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Materi yang kita bahas selanjutnya adalah tentang M-Commerce. M-Commerce atau singkatan dari Mobile Commerce adalah semua transaksi komersial yang dilakukan melalui aplikasi atau situs mobile. Secara umum, mobile commerce dapat diartikan sebagai subkategori e-commerce atau sebagai versi mobile dari e-commerce. Kategori mobile e-commerce berkembang dengan pesat. Presentasi dan pangsa pembelian digital yang dilakukan secara mobile semakin meningkat setiap tahun. Pembelian secara mobile semakin mudah dan jumlah penduduk dunia yang dapat mengakses smartphone dan tablet semakin bertambah. Oleh karena itu, kapasitas pembelian mobile yang dapat dilakukan terus meningkat pesat. Secara singkat, definisi M-Commerce adalah pembelian dan penjualan barang melalui perangkat mobile. Materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah aplikasi dan layanan M-Commerce. Yang pertama adalah layanan berbasis muatan dan lokasi. NTT Docomo di Jepang dapat mengakses situs-situs web nirkabel untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal kereta api, jadwal film, panduan restoran, membeli tiket Japan Airlines, berdagang saham, melihat film kartun baru, dan membaca surat kabar terbesar di Jepang. Pengguna Go2 Mobile Directory dapat mencari informasi tentang perusahaan lokal, film yang sedang ditayangkan, dan restoran. Yang kedua, layanan perbankan dan keuangan. Citibank menawarkan pemberitahuan nirkabel jika terjadi perubahan dalam informasi rekening melalui telepon seluler digital yang mendukung pesan teks atau akses web. Pelanggan Bank Asia di Bangladesh dapat menggunakan telepon genggam mereka untuk memeriksa saldo rekening, mengirimkan transfer dana ke rekening lain, dan membayar tagihan melalui rekening mereka. Selanjutnya ada
Layanan periklanan nirkabel. Para penyedia nirkabel di Amerika Serikat telah melalui memasang iklan di situs mereka. Yahoo dan GoToDirectory System bersepakat untuk memasukkan daftar perusahaan sponsor di Yahoo pada situs pencarian GoToMobile Directory yang dialami oleh Verizon Wireless, Sprint, dan Singular Wireless. Ketika pelanggan menggunakan GoToMobile Directory untuk mencari restoran atau bioskop lokal, iklan sponsor Yahoo akan muncul pada daftar hasil pencarian. Kemudian ada permainan dan hiburan. Pengguna layanan broadband dari vendor nirkabel besar dapat mengunduh klip film, klip berita, dan laporan cuaca sesuai keinginannya melalui TV secara langsung, termasuk MSNBC dan Fox Sports. Perusahaan-perusahaan film mulai memproduksi film pendek yang dirancang untuk diputar pada telepon genggam. Kemudian ada tantangan yang dihadapi e-commerce. Keamanan mobile payment seharusnya menjadi pertimbangan penting, terutama dalam hal penanganan atau pentransmisian informasi pembayaran yang sensitif. Dibandingkan dengan e-commerce, mobile payment memiliki tantangan tersendiri dalam hal security dan privacy, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan teknologi yang digunakan. Perbedaan utamanya terletak pada kenyataan bahwa mobile payment memerlukan wireless service provider untuk melakukan pembayaran. Keamanan untuk menangani masalah tersebut adalah faktor yang sangat penting yang akan mempengaruhi kepercayaan konsumen, penetrasi pasar, dan kesuksesan jangka panjang dari aplikasi e-commerce. Kemudian ada jaminan keamanan terhadap e-commerce. Ada 4 hal yang harus selalu diperhatikan untuk menjamin transaksi yang aman, yakni yang pertama, authentication, berkaitan dengan masalah verifikasi identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk memastikan bahwa mereka adalah orang yang sesuai dengan apa yang diklaim. Yang kedua, confidentiality, adalah bagaimana menjamin bahwa hanya pengirim dan penerima pesan yang seharusnya bisa membaca isi pesan. Kemudian yang ketiga, integrity, berkaitan dengan penjaminan isi pesan dan transaksi tidak berubah, baik secara tidak sengaja maupun sebaliknya. Yang terakhir, non-repudiation adalah bagaimana menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk menjamin salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Contoh untuk e-commerce yakni ada Amazon. Amazon.com Incorporation atau Amazon adalah perusahaan retail multinasional asal Amerika Serikat yang berfokus di bidang e-commerce, cloud computing, digital streaming, dan artificial intelligence. Pada awalnya, Amazon sendiri adalah sebuah perusahaan yang menjual buku. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang dan kini menjadi salah satu website dan platform belanja online terbesar di dunia. Selain itu, Amazon juga merupakan perusahaan terkaya di dunia setelah Alphabet, Apple, dan Microsoft. Amazon juga adalah perusahaan yang menerapkan sistem affiliate marketing, di mana sistem tersebut memungkinkan semua orang, baik individu maupun perusahaan, untuk mempromosikan berbagai produk yang ada di Amazon melalui blog pribadi mereka, dan siapapun bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan promosi tersebut. Dengan menjual produk di Amazon, tentunya jangkauan pemasaran produk kita juga menjadi lebih luas, sehingga sangat memungkinkan bagi setiap individu ataupun perusahaan untuk menjual produknya ke berbagai negara di dunia. Sampai pada kesimpulan, sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi para pengelola perusahaan untuk pengambilan keputusan yang bersifat taktis dengan menggunakan komputer. Pada tingkat tertinggi, sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pimpinan perusahaan menyangkut informasi strategis yang diperlukan untuk menentukan langkah perusahaan. Secara teoritis, sistem informasi manajemen akan sangat membantu para pengelola perusahaan dari berbagai tingkatan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam teori sistem informasi manajemen, tersirat pengertian bahwa informasi akan selalu tersedia pada setiap tingkatan pengelola, sesuai dengan kebutuhannya. Proses pengolahan dan penyebaran informasi pada sistem informasi manajemen sifatnya menyeluruh atau kadangkala disebut sebagai pendekatan sistem secara total atau total system approach. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.